Dan dari teman-teman juga banyak informasi dan di luar itu saya juga terlibat pada kelompok CISC, Community Information Cancer Support. Jadi Oh, buku ada ini komunitasnya ya? buku ini saya buat seluruh dananya saya serahkan kepada mereka. Aduh, Ya, karena saya karya tahu, amal dong nih. iya sejujurnya. Artinya dari kesaksian dramatis itu untuk Ya, kebaikan semua orang yang mungkin juga mengalami yang sama. ya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Mantap. Hari ini Pojok Iman menghadirkan seorang ibu di mana ingin berkisah dari kisah-kisah kehidupannya yang buat saya agak tragis tapi menjadi pengalaman yang luar biasa, bagian dari pendampingan dan penyelenggaraan Tuhan. Dan itu terjadi dari buku yang satu ini, saudara-saudara yang terkasih, yang ditulis oleh Ibu Ruth itu sendiri. Judulnya Hi Cancer Woo. Anda suruh apa itu? Nanti kita lihat saja. Ibu Ruth Sulaiman ini mencoba bercerita. Ini tema kita hari ini, perjuangan seorang Ibu Ruth yang luar biasa mendampingi suami dari sehat, sakit, sampai menjelang ajalnya ya Bu ya. Ya. Nah, ini pengalaman menarik, saya kira kisah atau tegangan apa yang menjadi menarik dari pengalaman itu. Kita simak saja Bapak Ibu mengenai tema yang satu ini. Dan selamat datang Ibu. Selamat datang juga, Romo. Terima kasih ya mau mampir di Pojok Iman. Tempat yang agak mojok sedikit. Karena itu namanya Pojok Iman ya. Baru tahu kan tempatnya ya. Baru tahu, iya. Ya, ini tempat Keren kok. keren ya. Keren. Iya, sederhana tapi menohok ya. Baik, terima kasih ya Bu ya atas Sama-sama. kehadirannya, dan hari ini Ibu boleh kenalin dan kepada pemirsa nama, suami juga, anak-anak, dan sekarang gimana? Oke, terima kasih Romo Rudi atas kesempatannya. Perkenalkan, halo para netizens. Saya orang-orang panggil saya Ruth selalu nanya karena memang saya selalu bertanya. Tetapi sebenarnya nama saya Ruth Sulaiman. Saya dari paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Suami saya saat ini sedang membangun rumah yang sangat indah dan besar di rumah Bapak untuk menyambut saya nantinya. Amin. Dan saya dianugerahi putra tunggal yang sekarang berusia 28 tahun. Begitu aja, Putra Romo. tunggal ya? Iya. Ada di mana itu putra tunggal? Puji Tuhan sekarang menemani saya karena saya sendirian kan. Oh, gitu. Tapi kan pernah di Amerika sejauh saya tahu ya. Betul, dia puji Tuhan juga, Tuhan mengizinkan dia sekolah dan kuliah di Amerika. Tetapi puji Tuhan juga dia merasa masa mamanya ditinggal sendiri. Iya, ya. Puji Tuhan, Tuhan menghadirkan anak yang luar biasa dan menemani saya kembali ke Indonesia. Sebenarnya cerita mengenai dia juga luar biasa, Romo. Saya nanti kita lihat Iya, di the sesi yang next lain saja, ya. iya. Tapi hari ini kita akan cerita Iya. tentang suami. Oke. Bukan gosip loh ini ya. Oh, bukan. Real Baik, story. kita langsung to the point aja Bu ya. Oke. Ini kan buku Ibu yang tulis nih. Kalau Iya. boleh tahu, kenapa Ibu tulis buku ini? Oke, Romo. Boleh ditunjukin dong Bu sambil Oke. begini. Jadi nggak pede, malu juga. Oke ya netizens, puji Tuhan saya sebenarnya sama sekali tidak bisa menulis ya. Tetapi saya merasa tanda kutip berhutang kepada Tuhan. Buku ini saya tulis ingin memuliakan Tuhan. Ya. Karena saya mendapatkan berkesempatan di tengah suami itu kanker paru stadium 4 dan sudah metase ke otak. Pada saat dia metase, si suami tidak tahu, saya umpetin. Gitu ya, saya umpetin dan dia pergi. Kita berkesempatan untuk boleh dikasih hadiah ulang tahun
25 tahun pernikahan kami dan dibiayai oleh anak kami. Wow. Kami pergi ke Lourdes Fatima di sana. Lourdes dan Fatima. Lourdes Fatima, Suami Banux masih dan ikut ya? Clover. Wow. Ikut. Dan yang sangat luar biasa begini, Romo. Dia kan kemo ya. Ya. Mohon maaf ya kalau kemo itu, maaf nih Romo. Itu BAB-nya bisa nggak jelas gitu, bisa berat Langsung. gitu kan, atau bahkan bisa di WC tuh 1 jam sampai saya pelukin gitu kan. Terus kuku tuh copot, terus sariawan tuh gila-gilaan, pokoknya ya namanya kemo Ya, kan. betul. Dan yang luar biasa waktu saya mau berangkat, surat dari rumah sakit Singapura membuat surat ke imigrasi Portugal di Indonesia, karena kan bikin visa lama. Ya, Dan betul. suami saya tuh treatmentnya di Singapura. Jadi kan nggak tahu kapan nih posisi tubuh harus berangkat ke Singapura. Dan dalam 3 hari visa selesai. Tapi singkat cerita, waktu dia berangkat, kami pergi ziarah itu, dokter Singapura bilang kamu lepas semua obat karena memang sudah tidak bisa lagi, harus ganti another treatment gitu. Dan di Lourdes itu musim yang sangat dingin, November, Romo. Jadi Lourdes tuh tutup sebenarnya. Jadi kalau saya pernah ke Lourdes sebelumnya juga, itu kan ramai. Itu bisa tidur di Lourdes. Kita mau ngapain aja kayak kita punya gitu ya. Di sepi ya. Sepi. Enak loh, luas itu. Luas. Ada betul. sungainya lagi. Iya. Saya biasanya di bawah pohon gitu tuh. Habis ziarah dan misa. Betul. Enak memang tempatnya ya. Nah, waktu kami misa di situ. Boleh masuk. Dan noraknya begini, Romo. Saya tuh karena ketakutan ya dengan kondisi suami. Jadi saya pikir saya bodohnya saya gitu loh. Saya pengen minta diintensikan gitu kan. Terus petugasnya bilang kalau intensi itu tuh untuk nation gitu ya. Maksudnya bukan personal. Bayangin ya kalau mau personal berapa ribu gitu kan. Oke lah, singkat cerita akhirnya saya bertemu dengan Father James, pastor. Jadi setiap hari kami cukup lama di situ, kita misa, dan Father James itu bisa mendoakan, diintensikan di misa untuk suami saya. Dan ada satu ayat, itulah yang membuat saya menulis buku ini. Yohanes 11 ayat 4. Itu kisah mengenai Lazarus ya. Bahwa penyakit ini tidak akan mematikan, tetapi akan memuliakan Tuhan. Nah, saya sebagai manusia menerjemahkannya dengan keinginan saya yang menyenangkan hati saya, bahwa penyakit ini tidak akan mematikan, lu bahkan sembuh gitu loh ya. Kalau lu sembuh, kita mesti bikin nih bahwa terlalu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa mujizat itu bukan harus sesuatu yang wow, tetapi lewat peristiwa kecil Tuhan tuh memberikan mujizat. Saya kira itu emang peristiwa inkarnasi kayak gitu, Bu. Hadir di kecil-kecil ya. Bukan yang spektakuler, tapi justru dari yang biasa menjadi luar biasa. Jadi merasa berhutang, saya harus memuliakan Tuhan dengan peristiwa yang ini. Jadi nulis. Padahal nggak bisa nulis ya, aduh menjadi malu. Buku ini bagus loh, Bu. Terima kasih, semuanya cerita tentang suami. Bagaimana pendampingan ibu. Ya. Menggetarkan sekali loh. Saya baca gini merinding sampai wow. Dan ibu selalu mulai buku ini dengan firman Tuhan. Kenapa begitu tuh? Kalau saat ini ya, kita tadi mau datang ke sini aja, kita pakai Google kan. Istilahnya kita pasrah bongkok. Google bilang kanan, muter. Dalam hidup ini apa sih? Gitu kan. Siapa yang menjadi kompas? Yang menjadi kompas ya tentunya ayat Alkitab. Kalau saya tidak misa pagi tiap hari, saya tidak baca Alkitab, mungkin saya tidak ada di sini hari ini, gitu ya. Jadi yang menemani kami dalam pendampingan saya terhadap suami itu adalah ayat Alkitab ya. Coba Romo, saya membayangkan ada satu peristiwa dalam buku ini saya tulis. Suami saya sudah metase di otak, sudah di paru juga. Kita kan nggak ngerti kanker itu gimana. Dokter ini bilang parunya dulu diberesin. Dokter ini bilang otaknya dulu mesti diberesin. Totally udah kayak orang gila, saya tuh nggak ngerti gitu loh. Ini mau yang mana dulu? Oke, sekarang otak. Otak tuh pakai metode apa? Yang gunna knife yang 120 juta sekali tembak, atau yang seluruh otaknya ditembak. Pokoknya kagak ngerti gitu kan. Yang membuat saya bisa berdiri dan akhirnya mengambil keputusan, ya bacaan kalender liturgi itu, dari doa itu, oh ya kayak Tuhan bicara ini gitu ya. Jadi yang mendampingi kami itu ya
firman Allah Firman itu Allah. sendiri Bagus. gitu. Benar. Makanya ibu mulai selalu dengan firman-nya. Menarik ini bu, saya selalu dengan firman tuh. Wah, Benar, hebat nih. Ya punya umat kalau udah mulai kayak gini kan sekalian suruh khotbah Iya, aja. nanti umatnya kabur. Oh, gitu. Dan di buku ini bab per bab ibu menceritakan, ya memang di sini pengantarnya Romo Hardi Jantan yang menarik. Dia bilang ini bukan kronologi, tapi ini semacam pengalaman. Iya. Dan pengalaman ini adalah sebuah refleksi yang ibu endapkan menjadi mosaik kehidupan. Ini kalimat bagus loh dari teman saya Romo Hardi Jantan ini. Dan dia mengatakan justru tulisan ini ingin mempresentasi kengerian sel kanker sungguh tak dapat dipungkiri, tapi menjadi pengalaman rahmat. Iya, Nah ini bagusnya buku ini, Betul. campur tangan Tuhan. betul. Ya. Dan dari teman-teman juga banyak informasi, dan di luar itu saya juga terlibat pada kelompok CISC, Community Information Cancer Support. Oh, Jadi buku ada ini komunitasnya. Ada, buku ini saya buat, seluruh dananya saya serahkan kepada mereka. Aduh, Ya, karena saya karya tahu, amal dong ini. iya sejujurnya. Artinya dari kesaksian dramatis itu untuk kebaikan semua orang yang mungkin juga mengalami yang sama Ya, dan disumbangkan ya. betul, karena saya tahu banget Romo itu betapa beratnya biaya cancer. Nah, Ya. dari situlah kami tahu bahwa di Singapura itu ada semacam apa ya, trial namanya. Obat itu kalau mau beli bayar 1 juta. Tapi kalau kamu bisa masuk dalam trialnya mereka itu gratis. Gratis ya. Gitu. Syaratnya apa Bu? Nggak ngerti, jangan tanya. Pokoknya ada kan tapi. Iya, apa sih? Jadi saya juga datang Dan ibu sampai bisa mencapai, mencapai seluruhnya. padahal awalnya ada dianoksa mata Iya. yang tiba-tiba begini. Betul. Tiba-tiba ada tekanannya turun. Betul. Kok bisa begitu ya? Ya, jadi saya Didoain juga. Iya, selalu saya berdoa di situ. Jadi saya ke Singapura itu bukan saya orang kaya, tetapi Tuhan yang maha kaya. Kalau dari sisi obat, total obat doang ya Romo ya. Iya. Biaya obat saya hitung itu tembus 1,5 M. Itu tembus. Tetapi Romo tahu berapa uang yang benar-benar saya keluarkan. Iya. 30 juta nggak nyampe, 29, sekian. Begitu. Ya, itu dari mana sih? Ya kerahiman Tuhan lah yang membantu seperti Oh, itu. hebat. Jadi, mujizat itu bukan sesuatu yang spektakuler. Suami saya sembuh, tetapi dalam peristiwa kecil itu adalah mujizat ya. Banyak mujizat loh yang saya alami. Sangat Termasuk banyak malaikat. Banyak. Termasuk malaikat. ibu merumuskan malaikat yang luar biasa. Yes. Saya membaca itu merinding justru. Buset. Dasar spiritualisnya jadi begini dan akhirnya segala sesuatu yang dihadapinya Iya, ya dapat bantuan semua. Kan Dapat, mujizat benar. Kana ini kan miracle kan sebenarnya. Beneran. Perkawinan Kana miracle maksud saya. betul, itu luar biasa. Dan itu Jadi, campur tangan Bunda Maria. Bunda Maria luar biasa, dan Yesus yang Maha Rahim itu sangat luar biasa. Amin ya. Dan saya juga ingin mengingatkan para netizen, kalau kita kadang doa salam Maria tuh doa aja ya. Saya sendiri juga baru sadar jujurnya Romo pada saat suami saya meninggal itu gitu ya. Ini meninggalnya tanggal 8 Enggak, tanggal 8 kan sorry tadi peristiwanya. tanggal 8 itu adalah Maria dikandung tanpa noda. Ya. Saya punya cerita tersendiri mengenai itu, banyak hal ya. Tahun lalunya tuh saya mendoakan di jam kerahiman jam 12 sampai jam 1. Teman saya yang sakit kanker juga harus terbang dari Melbourne ke Singapura. Secara medis nggak ada penerbangan yang mau. Ya udah dying Ya, gitu betul. loh ya. Itu 1 jam saya nggak mendoakan suami saya loh. Padahal suami saya sudah kanker. 1 jam saya mendoakan di gereja Laurentius itu untuk teman saya itu. Dan benar-benar teman saya nyampe di Singapura. Walaupun Tuhan. setelah itu kan Desember ya. Jadi waktu saya doa itu ternyata proses dia jalan di Desember. Dia meninggal di Februari 2018. Itu waktu saya doakan kan di 8 Desember 2017 gitu kan. Nah, di tahun Desember 2018-nya saya di rumah sakit, saya tulis para dokter, suster nggak boleh masuk kamar kami. Saya mau berdoa 1 jam dengan suami, dan saya sudah minta maaf. Saya bilang, anak saya juga bilang, papa kalau mau pergi, saya akan urus mama. Saya juga bilang, kalau kamu udah ketemu Bunda Maria dan ketemu Yesus, jangan balik. Saya pasti diurus Tuhan Yesus. Ya kita udah maaf-maafan. Nah saya nggak tahu ya Romo, saya punya perasaan. Bunda, saya tahu tanggal 8 ini akan terjadi sesuatu. Putramu bisa lakukan. Either suami saya sembuh atau suami saya harus kembali.
Terus saya bilang, Bunda boleh nggak saya minta satu permohonan? Mohon maaf Romo, kami dari keluarga Chinese yang punya budaya yang saya sih tidak amini, tetapi ini kan budaya. Katanya kalau Sabtu meninggal tuh tidak baik. Ngajak-ngajak. Iya gitu kan. Terus saya bilang, Bunda saya nggak sanggup loh Bunda. Kalau seumur hidup saya nanti something happen itu yang terngiang. Kalau putramu mau ambil jangan hari ini ya, gitu kan. Ya Bunda kabulin, Tuhan Kabulin. Yesus kabulin. Yang meninggalnya tanggal 9 Desember jam 4:11 yang saya tidak sadar, yang saya sadarnya waktu di Oasis harus tanda tangan untuk kremasi. Ya. Anak saya bilang, Mama lihat Ma, kenapa? Saya bilang gitu. Mama tulis di guci Bapak Yohanes 11 ayat 4. Papa meninggal jam 4:11. Saya juga kaget. Oh oke. Saya bilang gitu, ya sudah kita harus memuliakan Tuhan ya. Saya bilang sama anak saya seperti itu. Jadi waktu suami saya mau lepas jam 4 itu lucu sekali Romo. Kan jam 10 adik saya pulang, terus kita masih doa, setiap malam kita doa bareng. Terus dia tidur kan. Saya sendiri masih WA-WA-an. Tidur di rumah sakit berbulan-bulan buat saya juga tidak enak karena saya punya osteoporosis dan punya lumbar kejepit gitu kan. Jam 2-an saya mau tidur, saya bilang Tuhan tolong ya kalau mau ambil tunggu saya melek, kasih saya waktu tidur bentar. Saya sampai ngomong gitu. Dan dikasih benar, juga. Dikasih. Kalau saya bangun dari rumah sakit itu kan sofa. Saya nggak bisa bangun kayak orang-orang biasa sampai hari ini. Saya harus peregangan. Itu jam 4 saya bisa lompat blok berdiri. Emang suami saya udah nggak ada ya gitu ya? Nah, dia masih ada. Akhirnya saya bangunin anak saya. Nah gitu kita doa Dan ya. saat pergi Doa kerahiman, doa Bu Salam Maria yang saya rubah sendiri, kerahiman yang rubah sendiri, nggak tahu dosa nggak dosa saya udah nggak pikirin. Nanti tanya ketuanya ya. Iya, ketuanya Ibu Maria di Santo Laurentius itu luar biasa, ketua KI kita. Ya. Pada akhirnya karpet merah ya. Persis jam 4 lewat 11. Dan saya merasa damai Yohanes 4 ayat 11. Yohanes 11 ayat 4. Oh, Yohanes 11 ayat 4. Apa Saya itu? bilang kalau Yohanes 11 ayat 4 kan itu kan mengenai Lazarus. Penyakit ini tidak akan mematikan tetapi akan memuliakan namaku. Dan seluruh buku ini bercerita tentang hal itu tapi yang tadi ya Romo, Salam Maria itu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria pegang suami saya, pegang tangan kanannya, bawa kepada putramu. Terus saya ngomong, Pak pegang tangan Bunda ya Pak, Pak pegang tangan Bunda ya, jangan nengok. Jadi waktu suami saya itu 10 saya merinding. Lepas saya yakin Bunda yang pegang. Jadi buat saya tuh sedih gak sih suami meninggal? Bohong kalau gak sedih. Tapi saya merasa damai. Bunda Maria pegang suami saya. Plus gitu ya, dari keyakinan. Iya, seperti itu. Wow. Hai, wow. He is watching over us. We are an angel for others, Romo. Dan di sini untuk cancer juga ya. Ya, seluruh buku ini penjualannya saya sumbangkan sepenuhnya untuk CISC paru. Jadi CISC itu ada jenis-jenisnya, Romo. Yang otak, yang mata, yang nasofaring, yang paru. Tapi saya khusus buku ini luar biasa dong ya. Terbitan mana nih Bu? Oh ya, ini terima kasih juga dengan Canisius. Terima kasih untuk Romo Hardi Jantan. Terima kasih untuk Romo Robi Wowor, partner kami yang juga membantu dan juga penerbit Canisius. Dan pastinya Romo-Romo Santa Laurentius yang luar biasa mendukung. Terus komunitas Couple for Christ. Tanpa mereka saya juga nggak berdiri gitu ya. Ya seperti itu. Bagus ya. Dan teman sahabat rekan malaikat-malaikat yang tak terhitung di sini ya. Saya juga belum pengalaman rohani. Saya juga ikut promosiin dong nih. Jadi buku ini adalah karya M. Amal ya. Jadi juga seluruh ininya keuntungannya untuk apa ini tadi? Nggak ada keuntungan, semuanya saya serahkan. Ya pokoknya seluruh kan bagian dari ininya kan namanya penerbitan kan ada hitung-hitungannya dan itu semua diserahkan ke sana ya. Puji Tuhan loh ini. Amin. Menjadi persembahan yang luar biasa. Bapak Ibu, waduh, pokoknya baca deh. Saya baru baca belum habis semua tapi udah 3/4. Karena baru dikasih tahu semalam. Bagaimana saya membaca cepat dan menyimak, menarik sekali. Wow, dan juga memang ulasan-ulasannya di sini, inilah tangan Tuhan. Dari pengalaman yang
biasa itu ternyata menjadi sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan Hai Wu, ya, apa itu singkatannya, Bu? Hi, He is watching over Ah. us. Kita semua pasti dijaga oleh Ya, Tuhan. dan ini ada gambar tangan maksudnya. Ya, hai. Hai. Jadi buku ini, pemirsa, kalau Anda baca buku ini pasti menarik. Ini juga covernya dibikinin Romo gratis loh. Kita ya. Oleh seorang anak muda, Angel. Wow. Itu luar biasa. Dia membantu membuatkan. Terima kasih juga atas Angel. Iya, dan benar nih Gucinya saya lihat di sini juga ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Luar biasa. Ini pengalaman rohani. Dan sekarang udah berapa tahunnya ya dari suami meninggal? Desember ini tanggal 9 akan 3 tahun. Akan 3 tahun, Bapak Ibu, Saudara, pengalaman luar biasa. Aduh Bu, kalau boleh terusin bisa panjang, nanti kita ambil seri-serinya. Tapi menarik bahwa buku ini menjadi kisah-kisah kehidupan yang syukur bisa meneguhkan, apalagi untuk mereka yang penyakit cancer ini, dan ternyata dari ini kesaksian yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu sedang terkasih, tanpa terasa kesaksian ini membuat kita juga nggak boleh berlama-lama ya. Dan kita akan lihat kalau episode ini memang menarik, ada banyak cerita yang juga Ibu Ruth punya ya, yang bisa menjadi sebuah kesaksian iman. Akhirnya pakai pantun boleh nggak nih Bu? Oh ya, saya mau belajar Romo. Amin. Hutan rimba biarlah lestari, rawatlah pohon yang sakit. Cakep. Kita ulang lagi deh. Kalau mantap yang tadi awal. Gitu ya. Hutan rimba biarlah lestari, rawatlah pohon yang sakit. Cakep. Kendati situasi hidup Anda dan saya memprihatinkan di tengah pandemik ini, tetap kreatif bersama Kristus yang bangkit. Cakep. Tuhan memberkati. Panjang lebar juga ya. Panjang kok. Berapa menit? Membuat saya, nanti kita lihat lah. Berapa? 40 menit. Buset, pantesan. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.